Danau Ranograti adalah sebuah danau vulkanis dengan luas 1065 hektar yang terletak di Kecamatan Grati Pasuruan, tidak jauh dari wisata Gunung Bromo. Sebagai destinasi wisata Pasuruan, Danau Ranograti ini layak untuk dijadikan alternatif wisata murah meriah, dengan keindahannya yang luar biasa. Pengunjung hanya membayar sebesar Rp2.500 untuk tiket masuknya. Wisatawan bisa menikmati keindahan sunset, memancing dan kulineran, serta ada beberapa spot selfie yang cukup bagus di dermaga. Di balik keindahannya ini, ternyata menyimpan misteri yang memilukan. Satu tank amfibi BTR-50 beserta 22 awaknya tenggelam dan tidak ditemukan. Konon, menurut cerita masyarakat sekitar yang beredar, danau ini ditunggu oleh seekor naga yang berkuasa di sini. Berawal dari kedatangan Endang Sukarni, putri kerajaan Mataram kuno ke daerah setempat, Endang lantas bertamu Begawan Nyampo, sesepuh desa yang kemudian menyatakan minat untuk berguru. Waktu berlalu, Endang melahirkan anak dari sang begawan, tetapi bukan laiknya bayi manusia. Selain kulit bersisik seperti ular, bayi itu juga memiliki ekor, dan bayi itu diberi nama Jaka Baru. Dari kelebihannya, Jaka Baru bisa menyembuhkan pria buta dengan mengoleskan sisik kulitnya. Akhirnya warga memburu Baru Kelinting untuk dijadikan sebagai tumbal. Endang Sukarni marah, dia menantang warga bila ada yang bisa mencabut batang lidi yang dia tancapkan di tanah, dia akan angkat kaki dari desa setempat. Tapi, tak satupun warga bisa mencabut lidi itu. Endang cabut batang lidi sambil mengucap sumpah serapah. Seketika lubang bekas batang lidi mengeluarkan air deras dan jadilah Ranograti. Terlepas dari cerita rakyat ini, Ranograti menyimpan sejumlah misteri terutama berkaitan dengan tenggelamnya tank amfibi pada tanggal 17 Oktober tahun 1979. Tanggal 17 Oktober tahun 1979 silam menjadi peristiwa yang paling memilukan. Tank amfibi yang mengangkut 22 awaknya milik TNI AD hilang dan tidak ditemukan. Insiden ini berawal sebelum latihan dimulai, terjadi perdebatan antara sesepuh desa dan anggota pasukan amfibi. Dilansir dari radarjember.id, mereka lebih mengandalkan hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya, dan percaya bahwa latihan dapat dilaksanakan tanpa masalah. Hamzah, seorang saksi mata, mengingatkan komandan latihan atas peringatan sesepuh desa bernama Sulihati yang mengatakan bahwa latihan yang akan dilakukan ini bisa mengganggu ketenangan naga Baru Kelinting. Sesepuh desa merasa kecewa karena saran mereka tidak didengar. Namun pasukan amfibi tetap melanjutkan latihan dengan keyakinan bahwa persiapan mereka sudah cukup matang. Latihan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pasukan amfibi memasuki tank masing-masing, menutup pintu rapat-rapat, dan mulai bergerak ke air. Tanpa diduga, salah satu dari 7 tank yang berkonvoi mengalami masalah dan tenggelam ke dasar danau. Kejadian tenggelamnya tank BTR-50P di luar dugaan. Secara teori dalam keadaan mesin mati, kendaraan amfibi dapat mengapung sekitar 8 jam. Menurut cerita Serka Sayadi, ia melihat bayangan ular besar membelit tank yang tenggelam. Tank tersebut berada di sebelah kanan tank yang dinaiki Serka Sayadi, salah satu saksi hidup dari kejadian tersebut. Peristiwa ini menambah kepercayaan masyarakat sekitar akan legenda sang ular penjaga danau, Baru Kelinting. Dan untuk mengenang kejadian tersebut, TNI Angkatan Laut mendirikan sebuah monumen di sebelah timur danau.
Monumen ini berdiri sebagai pengingat akan peristiwa tragis yang menimpa prajurit-prajurit yang hilang pada tanggal 17 Oktober tahun 1979. Untuk saat ini pun, masih ada tradisi-tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar Ranograti untuk menghormati leluhur Danau Ranograti. Masyarakat setempat melakukan tradisi larung sesaji di Ranograti yang digelar setiap tahun di bulan Muharram. Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan adat budaya dan doa pada leluhur. Demikian tadi penelusuran kita wisata Danau Ranograti Pasuruan. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di wisata, kuliner, dan edukasi berikutnya. Salam jalan-jalan.